Yes. Gue sih ngelihatnya harusnya dari apa yang dicanangkan oleh AFF, event yang mereka gelar ini harusnya dijadikan ladang pembinaan sebenarnya. Walaupun ya U23 oke harus tim terbaik ya misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ada bentrok-bentrok seperti ini, harusnya semua federasi itu menyadari bahwa ini kesempatan mereka untuk terus melakukan regenerasi pemain sebenarnya. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan teman-teman. Kali ini masih belum bersama Coach Donzol karena dia masih ngelatih di luar kota. Dan kali ini kembali ditemani oleh expert kita, ada Estu Ernesto, si Pandit Tarkam. Kita sekarang akan bahas soal Timnas nih, rame lagi nih. Pengen Piala AFF U23 yang bakal berlangsung 17 Agustus ya mulai ya, sampai 26 ya? 26 Agustus. Nah, sementara kemarin sempat diumumin nih di sosial media PSSI. Terus dihapus sama mereka. 26 pemain sudah terungkap sebenarnya. Tapi akhirnya kita dengar kabar kenapa dihapus ya karena masih ada negosiasi. Alasannya sih salah klub, kayak misalnya si Frankie Misa klubnya masih Persija. Gitu. Ya, itu salah tulis klub. Oke lah. Nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau gitu diganti terus dinaikin lagi kan naikin lagi masih bisa. Tapi ini lama banget ya. Tapi kita syuting belum ada lagi. Jangan-jangan gitu masih di belakang, masih di bawah meja masih gontok-gontokan nih. Sebenarnya dari awal saya berharapnya adalah ini tim anak-anak U20 kemarin. Anak U20 ya. Yang main gitu. Dan menurut saya kan dari awal Pak Erick juga udah bilang kan nggak ada target. Karena ini sasaran antara gitu. Dan kita tahu misalnya kayak Hoki Caraka misalnya, kan di timnya juga walaupun di pekan ke-7 ngegolin ya, tapi kan juga masih jarang dimainkan gitu. Ini kesempatan sebenarnya. Jadi nanti ini efeknya untuk SEA Games berikutnya 2 tahun lagi kan gitu. Jadi menurut saya ini menarik gitu dibandingkan anak-anak U23 gitu. Gini Mas Es, Sintayong ini kan masih belum bisa kasih gelar. Kemarin tekanannya, kalau pandangan gue ya, tekanannya lebih tinggi ketika Indra Safri dapat gelar. Makanya dia di sini sekalian untuk mengutak-ngatik sebelum AFC U23 dapat tim terbaik, ya dia harus bikin ibaratnya kayak periodisasi dulu pemanasan di sini gitu loh. Walaupun nggak dapat target, tapi harusnya tim terbaik bisa dia pakai. Karena sebenarnya ya kalau ngomongin ini bukan masuk kalender FIFA segala macam ya. Di tahun ini yang masuk kalender FIFA untuk U23 doang itu kan kualifikasi U23 doang Piala Asia kan. Nah, itu aja tuh nggak masuk kalender FIFA. Itu sebenarnya juga nggak masuk kan. Iya, karena Asian Games juga nggak masuk. Iya, karena U23. Iya, saya itu jadi ingat kasus Son Heung-min yang nggak jadi di Jakarta. Oh, Asian Games waktu kemarin. Tapi akhirnya karena dia diancam nggak harus wajib militer, akhirnya main. Gitu kan. Dan juara kan mereka ya. Juara. Akhirnya nggak jadi wajib militer. Ini kan sama sebenarnya, persoalannya sama. Tapi persoalannya adalah ini bukan soal kegaduhan klub atau kegaduhan bla bla bla. Ini sebenarnya kalau dari awal terlepas STJ tadi seperti itu dan nanti ada hashtag kemarin itu muncul ya membanding-bandingkan gitu. Menurut saya ini harus disepakati dari awal. Jadi dulu pernah ketika Simon McManamy itu pernah ngumpulin semua pelatih klub. Dikumpulin diajak FGD waktu itu ya. Nah, ini harusnya seperti itu gitu loh. Dan menurut saya oke lah. Ini kan kalau daftar 26 kemarin kan 14 pemain bekas SEA Games ya. 14 bekas SEA Games, 2 dari Belanda. Berarti kan 16, 10 pemain baru ya. Nah, pemain baru-baru ini nggak apa-apa. Tapi maksud gua dipilih-pilih aja. Atau nggak dibatasin. Satu klub 2. Beda posisi. Iya, benar. Satu klub 2 tapi beda posisi. Misalnya Rizky Ridho diambil, tapi ngambilnya satu lagi si Pitan misalnya. Misalnya ya, ini usulan nih, siapa tahu saya masuk BTN gitu. jadi kayak gitu. Itu menurut saya itu win-win solution gitu loh. Iya, itu bisa jadi win-win solution dan ya itu tugasnya pelatih sih harus menyiasati itu. Bagaimana ya mungkin memang bukan pilihan terbaik dengan dibatasi kayak gitu ya. Memang kan tidak ada yang mau pelatih seperti itu. STY itu diceritain, didongengin tentang Alfred Riedel 2016 nih. Waktu ada ISC, satu klub dibatasin 3 kalau nggak salah. 2 atau 3. Pokoknya 2 atau 3 lah. Tapi persiapannya juga nggak panjang juga. Final. Boas kaptennya waktu itu. Gitu. Dan ini menurut saya Alfred Riedel juga nggak pernah kasih gelar kita, gitu. Tapi Alfred Riedel namanya wangi-wangi aja gitu. Mungkin netizen belum segala sekarang kali ya, tapi maksud gua gengsi pelatih tetap ada lah, gengsi itu tetap ada dan menurut saya kayak gini, contoh tim SEA Games kemarin itu kan ada anak 20 juga.
Ya, iya ada beberapa lah ya strikernya iya. juga ya. Kalaupun misalnya seperti itu, misalnya tetap mau kerangka yang masih game gitu, ya sudah digabungin aja yang U20. Toh banyak kok yang U20 di pertandingan di liga ini juga Esa Sarul juga dipanggil. Oke. Terus siapa Salim Akbar ya dari itu dipanggil juga. Terus satu lagi yang cukup bagus siapa ya? Pokoknya ada 3 debutan deh di ini, Mas. Kanu Helmiawan balik lagi gitu. Nah, ini juga dilematis sebenarnya ketika Persis Solo tadi dipanggil Ramadan sama Irfan Jauhari. Kanu dipanggil. Iya, benar. Gitu kan ada Fakih Maulana juga. Untung nggak dipanggil sekalian Fakih Maulana lagi bagus-bagusnya itu. Iya ya, makanya ini agak juga pasti negonya masih alot banget ini sama klub-klub gitu. Apalagi kalau misalkan tim ini berjalan terus hingga kualifikasi Piala Asia nanti. Iya. Berarti kan mereka nggak bisa dipakai sekitar mungkin ya beberapa pekan lah, bisa 8 ya mungkin. Bisa ya taruhlah 4 bulan aja gitu kan. Iya. Agustus, September, Oktober kan. 3 bulan gitu. Belum lagi nanti mereka selanjutnya ada Asian Games kan segala macam. Tapi Asian Games kan harusnya beda tim lah. Tapi gua nggak tahu ya, bisa jadi sih nggak beda tim juga. Makanya. Tapi maksud gua ini tuh sebenarnya kepentingannya ini sama-sama kepentingan. Klub gaji pemain, klub merasa memiliki, negara juga membutuhkan, gitu loh. Jadi itu tadi ini harus dalam satu meja, posisi yang sama, semuanya kompak. Artinya kalau klub tidak kompak nggak masalah, tapi PSSI satu suara. Iya. Jangan nanti keluar SCY minta ini, si A minta ini, si E tambah ribet. Idealnya memang kalau setiap panggilan negara itu harus dipenuhi. Ya. Idealnya. Idealnya. Kalau kayak gini kan dilematis sebenarnya. Tapi klub juga punya patokan. Kan nggak ada di FIFA. Di FIFA, benar. Bayangin saja ini JDT menolak pemainnya main di PAFF. Iya benar. Malah yang dikeluarin JDT 2 pemain-pemainnya. Iya, jadi mereka nggak mau dan waktu itu hanya Safawi Rashid ya yang datang. Safawi pun bilang karena saya panggilan negara, capek nggak apa-apa. Tapi pemilik JDT punya alasan yang cukup kuat. Pemain bermain 10 bulan capek, butuh istirahat. Kenapa AFF akhir tahun sih? Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya dari awal ini case by case ini harusnya dipelajari. Iya, sebenarnya ini jadi PR buat AFF sih sebenarnya. Gue juga mikir gini, AFF ini terlalu banyakkan kalender dan mereka gue nggak tahu ya pertimbangannya apa, apakah cuma sekedar bisnis untuk menambah euforia mereka kan di regional ini gitu. Karena waktu itu mereka juga sempat memunculkan wacana untuk ASEAN Super League dan itu tidak semuanya setuju. Betul. Termasuk waktu itu sebenarnya Pak Joko nggak setuju, tapi akhirnya gue nggak tahu kenapa. Joko siapa nih? Joko Driono. Oh, oke. Tapi akhirnya gue nggak tahu kenapa belakangan gue dengar katanya PSSI setuju untuk itu, tapi akhirnya belum terlaksana juga kan sampai sekarang. ASEAN Super League gitu loh. Karena pernah ada LG Cup waktu itu kan, 2 kali LG Cup yang satu di Jakarta juaranya East Bengal waktu itu 2003 kalau nggak salah. Tapi turnamen aja gitu loh. Tapi balik lagi. AFF ini kan regional yang paling sering bikin turnamen. Ceweknya itu dari 16, 18, 19, 20 senior, itu 4. Cowoknya 16, 18 20 enggak 23 atau 22 senior. Iya. Belum lagi ada SEA Games. Iya, betul. Ini regional paling banyak. Makanya sebenarnya apa ya AFF ini gue nggak tahu ya, pengen karena mereka kalau nggak ada duitnya Mas Es. Iya, ya terlepas nggak ada duitnya kan dia juga harus memikirkan bahwa ini seperti apa. Karena periodisasi karena pemain itu kan bukan robot. Dan gini loh, Asia Tenggara itu nyaris di Asia aja. Di sekarang ini ya, bukan zaman dulu nih. Taruhlah 20 tahun terakhir Piala atau 30 tahun terakhir, itu nggak ada yang pernah lolos sampai semifinal Piala Asia loh. Piala Asia ya? Asia. Iya, Asia. Makanya mereka bikin pestanya itu di regionalnya sendiri. Toh juga nanti trending di Twitter gitu. Sebenarnya kalau gue mikirnya harusnya AFF ini udah bukan sekedar jadi target utama tim-tim ASEAN. Harusnya ini sebagai ladang pembinaan. Gue sih ngelihatnya harusnya dari apa yang dicanangkan oleh AFF, event yang mereka gelar ini harusnya dijadikan ladang pembinaan sebenarnya. Walaupun ya U23 oke, harus tim terbaik ya misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ada bentrok-bentrok seperti ini, harusnya semua federasi itu menyadari bahwa ini kesempatan mereka untuk terus melakukan regenerasi pemain sebenarnya. Tapi gimana?
Kita berkaca pada negara kita Kita sendiri masih aja. haus juara sih. Kita berkaca pada negara kita sendiri aja. Kita masih haus PON juara. aja nih, PON ini Pekan Olahraga Nasional itu. Pemain Itu atlet nasional. Iya. Rebut-rebutan. Iya. Cina udah mikirin mau bikin Olimpiade di bulan nih. Kita masih rebutan pemain gitu. Benar. Iya, makanya gue juga pikir ini AFF harus punya solusi untuk ini karena ini bermasalah bagi ya kita kan sebenarnya punya orang-orang juga di AFF untuk bisa bersuara itu sekarang walaupun tinggal Bu Ira doang setahu gue ya masih jadi wapres gitu harusnya punya kekuatan untuk menyuarakan itu. Kalau saya baca di era 80-an awal di 80-an awal ada namanya Nabon Nur, itu salah satu orang penting di AFF dan itu wacana menggabungan Asia Tenggara menjadi satu itu dimulai dari orang itu sebenarnya tapi kuat. Itu satu. Kedua, Pak Dali Tahir. 20 tahun lalu lah Pak Dali Tahir itu pernah di FIFA, bla bla bla. Sampai terlepas dari kelebihan dan kekurangan beliau-beliau ini, tapi suara Indonesia itu cukup kuat gitu. Buktinya Piala Asia 2007 kita itu salah satu pelopornya gitu loh. Ini menurut saya kedepannya seperti itu. Nah, sekarang kan Pak Erick kan sohib tuh sama Gian Infantino. Tapi Infantino gimana nih bisa digoyang dikit kanan kiri nggak gitu loh, maksud gue kayak gitu itu penting. Dan AFF sendiri itu yang memang harus mulai mengkoreksi diri. Iya. Karena U16-nya penontonnya udah ke Piala Dunia. Iya. Yang di Sleman kan inget kan? Makanya mereka tuh kalau digelarnya di Indonesia mereka seneng banget. Secara untuk sponsornya juga atmosfernya juga gitu loh. U23 digelar di Thailand aja. Ini tuh di grup-grup supporter. Kita WDS ke sana, Ini Rayong nih jauh loh. Rayong nih lumayan loh. Kan awalnya kan bukan di Rayong. Di mana gitulah, di Pattaya atau mana yang lebih enak. Dipindah. Ini ramai tuh. Wah, pindah tetap jalan. Luar biasa emang. Makanya kalau soal loyalitas supporter nggak usah diraguin lah ya. Tapi ini nih emang harus dibikin AFF waktu kompetisi yang harus bisa di manage lagi ya, biar bisa disesuaikan sama negara-negara sehingga bisa tetap mainkan pemain terbaik. Apalagi gini, beberapa tahun terakhir Thailand, Indonesia itu kompetisinya lompat tahun. Iya. Nah, bukan 1 tahun full ya. Betul. Kalau Vietnam apalagi Filipina yang timnya dikit itu 1 tahun. Ini Indonesia dan Thailand itu lompat tahun. Ini juga akan jadi persoalan lagi. Iya benar. Makanya belum lagi nanti ada event di Asia gitu. Wah, ini benar-benar belum Liga Champion Asia, Piala AFC gitu. Iya, makanya kalau pemain-pemain yang di luar negeri nggak salah juga mereka kalau misalnya nggak bisa penuhin kalau klubnya nggak ngasih kan mereka juga klubnya ini apaan sih nih masa tiap 3 bulan ada gitu ada turnamen ada event kan mereka bingung juga gitu sebagai klub. Kebetulan aja kemarin Marcelino pas mau kompetisi mau habis. Iya benar akhirnya SEA Games dikasih. Ya sekarang gue nggak tahu lah ya mungkin AFC U23 mungkin masih bisa dikasih mungkin kita berharap sih ya mungkin. Kayaknya sih enggak ya tetap ya. Minggu depan udah mulai kompetisi mereka. Oh iya mereka lagi lagi awal-awal dan Marcelino itu dipasang terus walaupun pengganti tapi dia mainnya tuh lama, nggak cuma 2 menit 3 menit 30 sampai 20 menit gitu. Salah satu opsi yang diandalkan lah gitu. Ya makanya ya kita lihat aja lah drama ini akan sampai mana ya mudah-mudahan pada saat kita rilis video ini nama-nama pemain udah dapat kepastian. Tapi gue rasa sih nggak bakal jauh dari yang kemarin 26. Iya, dan nggak ada lagi selain STY Thomas Doll Jilid 2, nggak ada STY versus Leonardo Medina. STY versus siapa lagi? Misalnya Mauricio yang Rospinde gitu misalnya. Jangan sampai ada kayak gitu. Iya sih ya kalau gue lihat ya mudah-mudahan aja bisa ditemukan solusinya segera karena ini kan untuk kebaikan timnas dan juga kita harapkan juga bisa menjadi kebaikan klub ya. Ya. Itu ya semuanya penting, penting, tapi ada yang lebih penting dibanding di atas itu dia. Ya mudah-mudahan aja bisa juara lah ST kali ini dengan ya pemain yang ya kita berharap lah ya apapun itu timnas kita bisa terus juara walaupun nggak muluk-muluk AFF ya udahlah gitu loh. Yang setidaknya lolos Piala Asia U23, Asian Games juga kita nggak realistis saja lah. Tapi 4 besar loh, ini 2 runner-up terbaik loh ya. Kita lawannya Malaysia salah satunya. Betul. Nah, tapi nanti dikejutin sama Timor Leste gimana coba? Malu sih. Nggak, gue masih optimis lah kita masih di atas Timor Leste. Dan Gali Freitas nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Mungkin umurnya udah lewat ya? Sekarang?
Dari dulu kan lewat terus. Dia kan pemain segala usia. Iya, makanya maksud gue sekarang udah kebaca nih, udah ke data, udah ke ini nih, udah kepatok nih ya dari waktu itu kemarin kasusnya mencuat. Oke deh, Scorer, mudah-mudahan yang terbaik buat timnas kita. Gue mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Terus pantau akun sosial medianya Skor Indonesia, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Thread, Twitter. Dan gua bersama Estu Santoso kali ini pamit.